Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi CSN tahun anggaran 2023 yang mana kita akan mengecek terkait dengan hasil pengumuman seleksi administrasi P3K dan juga CPNS tahun 2023. Karena berdasarkan jadwal yang sudah disesuaikan kembali oleh Panselnas mulai hari ini yaitu Minggu 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, tentunya untuk mengecek hasil ini, silakan rekan-rekan cek sekarang di akun atau di portal SSCSN dengan cara login ke akunnya masing-masing untuk melihat penjelasan ataupun hasil dari seleksi administrasi di bagian resume pendaftaran. Nah, di sini kita sudah mencoba login ke salah satu akun dan kebetulan di akun yang kami cek ini itu belum menampilkan hasil seleksi administrasi untuk CSN 2023. Namun beberapa informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan ataupun teman-teman yang di instansi lain itu sudah ada yang mengumumkan dan bisa melihat hasil seleksi administrasinya di akunnya masing-masing. Nah, untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini adalah contoh yang kami dapatkan dari tampilan di resume pendaftaran setiap akun pelamar CSN 2023 yang sudah menampilkan perihal hasil seleksi administrasinya Bapak Ibu. Yang mana nanti akan ada keterangan di bawah tombol cetak kartu informasi akun ataupun pendaftaran dan tulisannya seperti ini, yaitu seleksi administrasi selamat. Di sini ada nama pelamar, Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2023 Anda itu belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sangga dan verifikasi sangga berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CSN 2023. Jadi Bapak Ibu terkait dengan untuk pencetakan kartu peserta ujian itu nanti bisa dilakukan oleh pelamar setelah masa sangga dan juga verifikasi sangga berakhir. Dan kalau kita lihat jadwal yang sudah disesuaikan untuk masa sangga dan verifikasi sangga itu berakhir di tanggal 23 Oktober. Jadi silakan lagi nanti dicek di tanggal, mulai cek saja di tanggal 23 Oktober ke atas Bapak Ibu untuk melihat tombol pencetakan kartu peserta ujian. Nah, kemudian juga di keterangan setelah seleksi administrasi disampaikan hasilnya, juga ada menu yang bisa kita cek Bapak Ibu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Nah, di sini ada checklistnya Bapak Ibu ya, seperti surat pernyataan, surat lamaran, dan lain sebagainya. Ini adalah keterangan bahwasanya berkas-berkas ataupun dokumen yang sudah dilakukan verifikasi oleh masing-masing verifikator di instansinya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana tampilan yang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi atau diistilahkan dengan TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kita juga mendapatkan contohnya Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini dia tampilan bagi rekan-rekan yang mendapatkan hasil pengumuman seleksi administrasi di akunnya yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau tahap administrasi. Nah, di sini ada keterangan yaitu di bagian resume pendaftaran juga di akunnya seleksi administrasi dan tertulis mohon maaf Anda tidak lolos ya keterangannya tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini juga ditampilkan Bapak Ibu, yaitu alasan TMS dari verifikator. Nah, di sini contohnya, surat pernyataan dan surat lamaran tidak ditulis tangan. Kemudian surat keterangan bekerja fotokopi. Nah, jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan alasan TMS di sini, kalau kita perhatikan, kesalahannya itu adalah surat pernyataan dan surat lamaran ini tidak mengikuti instruksi setiap instansi. Biasanya untuk setiap persyaratan dokumen seperti surat pernyataan, surat lamaran itu
akan ada keterangan ataupun yang dipersyaratkan setiap instansi, apakah itu tulis tangan atau diketik, semuanya ada keterangan di setiap pengumuman instansinya Bapak Ibu. Jadi ini contoh dari alasan TMS dari verifikatornya. Kemudian juga ada keterangan di bawahnya seperti syarat administrasi yang tidak terpenuhi, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai, yaitu alasan TMS surat pernyataan tidak sesuai format yang diisyaratkan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran kemarin tidak begitu teliti membaca persyaratan atau pengumuman setiap instansinya, ya ini akibatnya Bapak Ibu, karena apakah itu ditulis tangan atau diketik, setiap instansi biasanya ada menginfokan di pengumuman seleksi CSN-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada contoh dari hasil informasi seperti di sini Bapak Ibu ya. Itu kami dapatkan informasinya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang mengecek sekarang di akunnya namun belum muncul, itu biasanya juga ada keterangan. Kita ambil contoh di sini, yaitu pengumuman hasil verifikasi instansi pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini akan dilakukan 17 Oktober. Nah, juga ada keterangan seperti ini ditampilkan di akun rekan-rekan sekalian apabila mungkin mulai hari ini mengecek di akunnya tidak ditampilkan hasil seleksi administrasi. Jadi silakan dicek lagi karena ada pengumuman yang disampaikan setiap instansi biasanya kapan diumumkan masing-masing daerah. Karena kalau kita lihat sekarang mulai per hari ini ada yang sudah diumumkan, ada juga yang belum diumumkan untuk hasil seleksi administrasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi yang TMS ataupun tidak memenuhi syarat, tentunya akan bisa mengajukan sanggah jika nanti tombol ajukan sanggah itu sudah muncul Bapak Ibu ataupun muncul, silakan Bapak Ibu lakukan ajukan sanggah terkait dengan hasil seleksi administrasinya jika ada tombol sanggah seperti ini ya Bapak Ibu ajukan sanggah dan juga ada keterangan. Di sini contohnya sanggah dimulai tanggal 18. Ya, misalnya tanggal 18 misalnya ini sebagai contoh saja Bapak Ibu karena akan ada keterangan tanggal mulai sanggah ataupun berakhirnya sanggah. Ini sebagai contoh saja yang sudah seleksi sebelumnya, CSN sebelumnya. Jadi pastikan lagi jika ada tombol ajukan sanggah, silakan rekan-rekan coba ajukan sanggah terkait dengan hasil seleksi administrasinya. Oke Bapak Ibu, itulah terkait dengan beberapa informasi yang kami dapatkan mengenai dari hasil pengumuman seleksi administrasi CSN 2023. Jadi silakan dicek akunnya apakah sudah keluar pengumumannya dan jika belum keluar biasanya instansi akan ada informasinya di akun ataupun rekan-rekan bisa mengecek langsung di website BKD ataupun BKPSDM instansi masing-masing. Mungkin saja langsung dalam bentuk format lampiran yang disampaikan oleh instansi daftar-daftar yang sudah dinyatakan lulus. Namun untuk lebih cepatnya silakan saja login ke akun SSCSN. Baik Bapak, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.